Awaluddin ma'rifatullah. Dalam untuk mengawali agama ini, kita harus mengenal akan Allah atau mengenal akan Tuhan kita. Di cara-cara kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia modern dengan keanekaragaman persoalan yang kita hadapi, kita tak luput dari yang namanya susah dan senang. Jadi kita sebagai makhluk yang lemah, yang hina, dan yang tiada daya dan tiada upaya selain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diperintahkan untuk mensyukuri semua rahmat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi sadid. Siapa-siapa yang mensyukuri akan nikmatku, niscaya akan kutambah, kata Allah. Dan sebaliknya, siapa-siapa yang kufur, tidak mau mensyukuri rahmat ataupun nikmat Allah, terimalah azabku sangat pedih. Begitu Allah menyampaikan. Jadi untuk itu, kita selaku manusia yang dhaif, yang selalu lalai, kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Hidup ini terasa indah apabila kita mensyukuri semua rahmat-rahmat dan nikmat Allah yang terbesar kepada diri kita ini. Kemudian sahabat-sahabat, saudara-saudara, para pendengar dimanapun berada, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung Dia yang mengerjakan, seperti yang dikatakannya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi. Kalau betul-betul umat sekalian beriman, betul-betul percaya, maka bersalawat adalah kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baik salawat dan sebanyak-banyak salawat. Untuk itu kita tidak boleh melupakan untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat di yaumil akhir, dari dunia sampai ke negeri akhirat kelak.
Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam hidup dan kehidupan ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang timbul tanda tanya di dalam renungan-renungan kita dikala sendiri-sendiri. Sebenarnya untuk apa kita hidup dan untuk apa kita dihidupkan? Di mana, artinya maksudnya dari mana kita, lagi di mana kita, dan hendak ke manakah kita? Di situ pun Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak akan ku jadikan jin manusia kecuali semata-mata untuk menyembah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Jadi di dalam arti kata kita awali perjumpaan kita ini, bagaimanakah cara kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, carilah kebahagiaan di akhirat pada apa yang Allah berikan petunjuk untukmu. Begitu kata Allah. Namun jangan lupa untuk kebahagiaanmu di dunia. Jadi maksudnya di sini, carilah kebahagiaan kita di dunia ini tanpa melupakan bekal kita nanti ke akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menjelaskan kepada kita sebagai hamba yang lalai, diingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita di atas dunia ini hanyalah sesaat dan sementara, dan kita jangan lupa untuk mempersiapkan bekal menuju alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Di dalam untuk menata hidup dan kehidupan di atas dunia ini, mulai kita dari akhir balik atau berakal, kita sudah disuruh, diperintahkan untuk belajar dan belajar menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Kalau sudah agama kita kaji, tentu kita mengarah kepada bekal kita nanti untuk menghadap Allah dan ke akhirat kelak. Di sini kita awali perbincangan kita, yaitu tentang mempelajari agama dalam hidup kita ini. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam untuk mengawali agama ini, kita harus mengenal akan Allah atau mengenal akan Tuhan kita. Di cara-cara kita untuk mengenali bagi pemula seperti kita ini, ada petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh ulama-ulama terkemuka dari ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW untuk kita bermakrifat ataupun mengenal akan Tuhan kita dalam mengawali agama tadi. Awaluddin ma'rifatullah.
Awal daripada agama itu kenal akan Allah atau kenal kita dengan Tuhan kita. Untuk mengenalkan itu kita perlu melalui pembersihan diri kita ini. Dari situ kita mengawali pembersihan diri kita, bukan diri zahir saja. Diri kita ini terbagi atas dua unsur. Yang pertama zahiriyah, kemudian batiniah. Yang zahir, yang nampak, bisa kita bersihkan setiap saat, tapi yang batin itu ada tata-tata cara yang insya Allah sama-sama belajar kita untuk selanjutnya. Untuk ketenangan batin itu, untuk mempelajari pelajaran batin itu, tentu kita perlu ilmunya. Dengan ilmunya, jadi di sini kita diperintahkan dulu untuk berawaludin ma'rifatullah, mengawali agama itu mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah itu dengan mensucikan dirinya, diri kita ini. Kada aflaha man tazakka wa zakkara asma rabbih fasalla. Akan di situ jelas. Yang ketiga baru perintah solat. Allah yang mengatakan, beruntung orang yang mensucikan dirinya, kemudian dia ingat akan Tuhannya, baru dia solat. Dia ingat, dengan melalui ingat itulah, melalui ingatan kita ini, kita insya Allah akan dituntun untuk mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pembahasan kita ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, yang mana masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak belajar di dalam menuntut ilahi anta maksudi wa redaka matlubi. Dalam menuntut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus cermat di dalam mempelajari semuanya, tentunya dengan melalui metode-metode ataupun ilmu-ilmu yang dibawa tetua-tetua, ulama-ulama terkemuka yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa para pendengar yang dirahmati Allah, selalulah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersiapkan bekal kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai antisipasi nak tahu kita entah sekarang, entah besok pagi, entah malam nanti, kita yang dipertemukan dengan yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita datang maut namanya. Dia untuk mempersiapkan itu tak lain dan tak bukan, kita harus mempersiapkan takwa sebanyak-banyaknya di dalam diri kita ini. Sekali lagi, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat apa yang kita baca ataupun kita ceritakan saat ini, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf dari segala kekurangan, maklum saya masih banyak belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.